Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Baziyat Families dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang kisah dari sahabat Nabi SAW, Tha'labah bin Hatim al-Ansari radhiyallahu anhu. Kisah ini cukup terkenal dan bisa kita jumpai di media sosial ataupun di internet sebagaimana yang bisa pemirsa lihat. Jadi kalau pemirsa googling, kisah ini akan muncul berkaitan dengan kekikiran dari Tha'labah ini. Jadi dikisahkan di dalam kisah tersebut bahwa Tha'labah ini adalah orang yang miskin, yang sehari-harinya beliau itu berada di masjid. Lalu suatu ketika dia meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakannya agar diberikan harta. Nah, ketika Rasul mendoakan beliau diberikan harta, lalu harta itu kemudian beliau miliki, justru yang terjadi adalah beliau itu berkurang ketaatannya. Yang tadinya senantiasa di masjid, beliau mulai menjauh dari masjid, tidak lagi pernah sholat berjamaah, bahkan kemudian hanya tinggal sholat Jumat saja. Nah, satu ketika bahkan dalam kisah tersebut, ketika baginda Nabi SAW mengutus pemungut zakat untuk memungut zakat atas Tha'labah itu, Tha'labah tidak mau memberikan zakat, bahkan mengusir orang yang diutus oleh baginda Nabi SAW tersebut. Nah, berkaitan dengan kisah ini, saya menemukan sebuah situs yang membahas terkait khusus tentang kisah tersebut. Nah, di situ kemudian dijelaskan ma warada fi sababi nuzuli qoulihi ta'ala, ya, apa yang terdapat dalam sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin, ya. Dan di antara mereka ada orang yang berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, maka kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Yakni At-Taubah ayat 75. Annahu Tha'labah bin Hatib, bahwasanya yang dimaksud di situ adalah sahabat Tha'labah bin Hatib, la yasihhu sanaduhu, sanadnya tidak sahih. Wa Tha'labah bin Hatib Ansariyun, ya, dan Tha'labah bin Hatib itu adalah sahabat dari kalangan Ansar, ma'dudun fil badriyin. Beliau itu terhitung sebagai ahlul badr, ya. Artinya orang yang ikut dalam perang Badar. Nah, jadi orang yang ikut dalam perang Badar itu adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bahkan kemudian baginda Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulan nara man syahida badra, tidak akan masuk neraka orang yang ikut dalam perang Badar. Nah, kemudian lagi dijelaskan istushhida yauma Uhud, beliau itu syahid pada masa perang Uhud, kama haqqaqa dzalika jama'atun min ahli ilmi, ya, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh sebahagian dari kalangan ahlul ilmi, minhum, di antara mereka Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Di antara mereka itu yakni Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nah, artinya kalau beliau itu syahid pada masa perang Uhud, lalu bagaimana bisa zakat beliau itu sampai tidak bisa diterima di masa khalifah setelah baginda Nabi SAW? Sesuatu yang tidak connect. Nah, ini kemudian adalah fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta', ya, yang mana kemudian anggotanya itu adalah Asy-Syaikh Abdul Aziz, ya, bin Abdullah Al-Syaikh dan Asy-Syaikh Shalih Fauzan, ya. Nah, kemudian di bagian berikutnya lagi dijelaskan bahwa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum man ahadallah, al-ayat, yakni surat Taubah ayat 75 tadi.
nazalat fi bayani hali ba'dil munafikin. Itu turun berkaitan dengan penjelasan atas keadaan sebagian dari orang-orang munafik. Ya, jadi bukan Sa'labah, ya, tapi keadaannya orang-orang munafik. Nah, wa amma mashtahara min annaha nazalat fi Tha'labata bin Hatib. Dan adapun apa yang terkenal bahwasanya kisah tersebut turun, ya, ayat tersebut ya turun kemudian berkaitan dengan Sa'labah bin Hatib fi qissatin tawilatin, dalam kisah yang panjang, ya. Dzakaraha katsirun minal mufassirin, sebagaimana hal itu disebutkan oleh banyak, ya, dari kalangan mufassir. Wa rawwajaha katsirun minal wa'az, ya, dan disebarkan oleh banyak dari kalangan orang-orang yang memberikan ceramah. Fa dhaifun, kisah tersebut adalah dhaif, ya, lemah. La sihhata lahu, ya, tidak sahih. Wahia mukhalifatun lima huwa ma'lumun minad dini bid-darurah, dan itu menyelisih perkara yang sudah sangat umum diketahui dalam agama ini. Apa itu? Min annallaha yakbalu taubatat taibi min ayyi dhanbin kana, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat dari setiap orang yang bertaubat, dosa apapun yang kemudian dia kerjakan. Nah, jadi bagaimana mungkin Sa'labah itu tidak diterima taubatnya oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seterusnya, bahkan setelah wafatnya beliau, zakat beliau masih tetap tidak diterima. Nah, ini adalah kisah yang cukup janggal. Nah, jadi demikian pemirsa, mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan ketika menyebarkan kisah tersebut. Nah, link dari situs yang mengomentari kisah tersebut, kalau pemirsa ingin cek, ada di deskripsi video ini. Demikian apa yang bisa saya bagikan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.